Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini kita akan mencoba yaitu membaca komentar yang ada di kolom komentar di video-video sebelumnya, yaitu terkait tentang momentum yang saat ini akan segera berlangsung, yaitu bagi teman-teman yang pelamar P3K 2024 yang telah mendapatkan pengumuman hasil seleksi administrasi ketika kita itu dinyatakan TMS atau tidak lulus seleksi administrasi. Di sini kan kalau misalkan kita tidak lulus seleksi administrasi, ini kan kita ada waktu masa sanggah nih. Nah, untuk masa sanggah itu diberikan kesempatan 3 hari untuk kita itu menyanggah ya. Itu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November. Kalau misalkan saat ini saya melihat di laptop saya, ini untuk jamnya ini adalah kita tuh memasuki di tanggal 1. Nanti teman-teman pantau mulai tanggal 2, yaitu mulai setelah jam 12 malam nanti akan muncul untuk tombol sanggahnya. Kemudian ditunjukkan juga tombol untuk kita tuh melihat yaitu berkas mana yang dianggap TMS. Nah, pada video ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman dalam komentar pada video sebelumnya terkait tentang sanggah pada masa sanggah ya. Oke, untuk yang pertama di sini adalah ada kawan kita, yaitu jika materinya sama. Tolong Pak, kami dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki secara manual kepada BKD langsung. Tolong sampaikan kepada BKN. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau misalkan teman-teman itu TMS tidak lulus seleksi administrasi, maka kita tidak boleh untuk menyanggah secara offline ya. Mendatangi BKD itu nggak boleh. Jadi kita menyanggah itu dianggap sah kita memanfaatkan fitur tombol sanggah yang ada di akun SSCSN masing-masing menggunakan mekanisme sesuai dengan peraturan ya. Jadi itu. Kemudian terkait tentang penggunaan materai berulang, itu kira-kira apakah bisa disanggah ataukah tidak? Dan terkait tentang penggunaan materai, di sini sebenarnya dari BKN itu dulu sudah memberikan pengumuman dan juga warning ya. Diberikan warning bahwa bagi pendaftar ini diberikan kemudahan boleh menggunakan e-materai, boleh juga menggunakan materai tempel. Namun disampaikan itu cetak tebal bahwasanya materai yang sudah digunakan nggak boleh dipakai lagi ya. Bagi pendaftar yang menggunakan materai palsu atau materai yang sudah digunakan, maka akan mengakibatkan TMS seleksi administrasi. Misalkan teman-teman di sini menggunakan satu materai tapi digunakan untuk di beberapa dokumen. Kalau misalkan teman-teman meyakini atau menyadari bahwa itu memang kesalahan dari pelamar, misalkan surat pernyataan dan juga surat lamaran itu menggunakan materi yang sama, ditempel, di-scan, dicopot, tempel lagi, scan, dan itu adalah TMS. Kalau misalkan teman-teman merasa melakukan itu, maka teman-teman menyanggah pun ini saya rasa nanti tetap sanggahnya akan ditolak ya, tidak akan diterima. Jadi ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semuanya ya. Nah, itu adalah menurut pengalaman. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, teman-teman menyanggah pun ini nanti tetap kita itu akan TMS teman-teman. Nah, semoga kedepannya di tahun depan ini kita lebih hati-hati lah. Nah, di sini kita nggak usah menghemat 10.000, 20.000 yang akan mengorbankan masa depan kita ya untuk kelulusan P3K di tahun ini. Oke, kemudian di sini ada teman yang berkomentar, berarti yang TMS nggak bisa daftar gelombang 2 ya. Nah, mungkin yang dimaksudkan inilah teman-teman itu pendaftar di tahap 1 atau gelombang 1, misalkan THK 2 atau tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN. Ini kan kita sudah terbagi nih, mana saja yang harus daftar tahap 1, mana saja yang daftar di tahap 2. Kalau misalkan pembagiannya seperti itu, maka teman-teman yang TMS di tahap 1 ketika tahap 2 dibuka, maka kita nggak bisa untuk mendaftar ya, karena kita hanya bisa memilih formasi jabatan dan juga mendaftar itu adalah satu saja dalam satu periode pendaftaran. Itu berarti nanti yang sekarang tahap 1 ini TMS menyanggah TMS juga, maka nanti gelombang 2 tanggal 17 November buka, kita sudah nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang bawahnya nih dari Ibu Nurma, saya tidak lulus administrasi karena saya guru D2, jadi memilih formasi lain, ijazah SMK, yaitu pemadam kebakaran. Tapi saya tidak lulus administrasi, apa bisa ikut masa sanggah? Karena saya tidak mengunggah sertifikat pemadam kebakaran. Nah, seharusnya teman-teman kalau misalkan memutuskan untuk downgrade seperti ini ya, misalkan sebelum teman-teman memutuskan untuk mendaftar, itu apakah di jabatan yang mau didaftar itu mempersyaratkan persyaratan tambahan ataukah tidak, persyaratan spesifik ataukah tidak ya. Misalkan untuk pemadam kebakaran itu kan harus mengunggah sertifikat pemadam kebakaran. Kalau misalkan kita merasa nggak memiliki sertifikat itu, maka kita nggak usah mendaftar di situ.
otomatis kita akan TMS ya. Dan kalau misalkan kondisinya seperti ini, berarti kan kesalahan dari kita ya, dari pelamar. Otomatis disanggah pun sanggahannya mungkin bisa terkirim, tapi untuk kemungkinan diterima itu saya rasa sangat tidak mungkin ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kita bersabar nanti mencoba mendaftar di tahun depan ya, kalau misalkan masih ada. Oke, berikutnya di sini ada Mas Petani Muda nih. Bang, bagaimana cara menyanggah surat aktif bekerja karena tidak ada kop surat? Nah, berarti untuk surat aktif bekerja yang kita upload itu tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Tentunya instansi kita masing-masing itu kan memberikan formatnya ya. Kita mengacu pada formatnya. Nah, atau mungkin kalian unduh di SSN itu kan di bagian atas tuh ada kop surat ya, itu format. Nah, otomatis kalau misalkan teman-teman merasa bahwa kop suratnya nggak diberikan, ini untuk menyanggah itu kita bisa, tapi kemungkinan diterimanya itu sangat kecil banget ya. Jadi itu untuk cara menyanggahnya ini silakan simak di kartu video ini. Ini tutorialnya, baik itu contoh alasan sanggah, cara sanggah, kemudian 7 ketentuan aturan sanggah, ini sudah saya berikan di atas ini ya. Kemudian izin bertanya, bagaimana kalau TMS karena tidak mengunggah SK 2 tahun terakhir, tetapi syarat tersebut tidak ada di dokumen resmi instansi atau kanal resmi instansi, hanya disampaikan lewat mulut ke mulut dan tidak semua orang menerima informasi tersebut. Bagaimana alasan sanggah kalau terkait hal itu? Nah, terkait tentang ini ya, terkait tentang mengunggah SK, ini kan sepertinya ini. Di sini sebenarnya bukan dari mulut ke mulut ya. Dari peraturan awal memang ada, memang tidak diberikan pada tab unggah dokumen. Sepertinya di sana itu cukup cukup diwakili dengan surat pengalaman kerja 2 tahun. Nah, untuk SK itu kan kita tambahkannya itu kan di bagian pengisian riwayat ya. Nah, di pengisian riwayat tab keempat itu kan ada kita menuliskan deskripsi diri, ya kan? Kemudian setelah itu kita unggah yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja dalam hal ini itu adalah di bagian ini ya. Coba saya tunjukkan dulu. Jadi sebagai pendukung bahwa kita memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun itu adalah kita uploadnya di sini. Di bagian pengisian riwayat ini kalau P3K itu saya rasa wajib kita isi ya, karena ini sebagai pendukung di bagian tab unggah dokumen, yaitu keaktifan kita mengajar atau bekerja selama 2 tahun ya. Nah, yang dimaksudkan dengan SK mengajar itu adalah saya rasa di bagian ini. Nah, ini kalau misalkan saya kemarin itu mendaftar P3K guru di Jatim itu, di sini saya tambahkan karena saya memiliki pengalaman mengajar itu 10 tahun, saya tambahkan per tahun ya, sampai dengan tahun terakhir. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini merasa di sini sudah diupload seperti ini contohnya ya. Misalkan di sini sudah diupload. Nah, ini kalian bisa untuk menyanggahnya ya, silakan cek di contoh yang saya tuliskan di atas ini ya. Nah, di sini kan kita isikan instansi kita di mana, kemudian di sini adalah ada berkas yang kita lampirkan kan. Nah, berkas yang kita lampirkan, nah yang dimaksud dengan SK mengajar itu adalah yang ada di situ mungkin ya. Dan selanjutnya di sini terkait tentang foto nih. Foto yang lupa alias screenshot sama salah isi unit kerja, bagaimana solusinya sanggahnya? Nah, foto yang lupa itu berarti masa fotonya tidak diupload gitu ya. Kemudian screenshot mungkin fotonya itu tidak foto studio, pas foto terakhir yang terbaru formal, latar belakang merah, kemudian salah mengisi unit kerja. Cara sanggahnya gimana ya? Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa fotonya sudah diupload dan juga unit kerjanya sudah diisikan, silakan ajukan sanggah saja. Contohnya silakan cek di atas ini ya. Namun kalau misalkan teman-teman memang benar-benar fotonya memang kita belum upload atau mungkin juga unit kerjanya ini kita salah, ya tentunya kita sanggah pun nanti tetap akan ditolak ya. Pak, mohon dibalas, TMS saya di surat lamaran salah memasukkan data jabatan yang dilamar, apakah bisa disanggah? Nah, kalau misalkan kita menyadari bahwa ini salah kita, ini tentunya nanti akan ditolak ya. Nah, untuk menyanggah itu semua bisa menyanggah kalau misalkan kita TMS ya. Namun diterima atau tidaknya tentunya nanti adalah kebijakan dari verifikator kita ya. Oke, berikutnya coba tolong di sini tolong beri contoh TMS karena tidak relevan dengan surat pengalaman kerja dan surat aktif bekerja dan surat lamaran tidak sesuai dengan unit penempatan. Nah, di sini kan berulang kali dulu ketika mungkin teman-teman yang subscriber dari channel calon guru, saya rasa untuk kesalahan seperti ini sepertinya tidak ada ya. Ya ini. Karena kalau misalkan kita ingin melamar formasi tertentu, itu kan kita harus memiliki pengalaman yang relevan dengan formasi jabatan itu. Dengan pengalaman kerja
Dan di sini kalau misalkan kita merasa tidak memiliki itu, tidak melampirkan, ya nanti nyanggah pun juga kita percuma saja ya. Misalkan nih, misalkan saya itu adalah seorang guru honorer, kemudian ijazah saya S1, kebetulan di instansi saya itu tidak membuka formasi. Nah, pengalaman saya itu kan sebagai seorang guru kan. Nah, kemudian di daerah saya itu membuka formasi tapi sebagai operator layanan operasional yang mempersyaratkan ijazahnya itu hanya SMA. Nah, berarti saya itu mengubah nih. Saya downgrade ini. Nah, saya melamar di yang lulusan SMA itu operator layanan itu. Kemudian di situ kita harus sesuaikan semuanya. Baik itu berkas yang diupload, ijazahnya berarti yang saya gunakan bukan ijazah S1 saya, tapi ijazah SMA saya. Transkripnya juga transkrip SMA. Kemudian pengalaman kerjanya juga saya tuliskan pengalaman kerja yang sesuai dengan deskripsi atau anjab jabatan tugas nanti ketika kita diangkat menjadi layanan operasional itu. Kemudian surat aktif bekerjanya juga kita sesuaikan, kemudian pengalaman kerjanya juga kita sesuaikan. Otomatis kita juga harus punya pengalaman kerjanya gitu kan, kita sesuaikan. Kalau misalkan dilakukan itu saya rasa aman. Kalau misalkan kita ngelamarnya itu adalah operator layanan operasional tapi pengalaman kerja kita sebagai seorang guru ngajar, ya otomatis kita TMS ya. Kita sanggah pun saya rasa juga tetap percuma saja. Pak, alasan sanggah foto buram atau blur bagaimana? Kata-kata yang bagus Pak, sama surat lamaran lupa diedit, mohon pencerahan. Nah, kalau misalkan di sini foto buram atau blur, ini kita bisa ajukan saja. Mungkin gini, terima kasih atas informasinya. Kemudian setelah saya periksa kembali, foto yang saya unggah itu adalah sudah jelas sesuai dengan ketentuan dan tidak buram. Mohon diperiksa kembali. Itu saya rasa seperti itu. Kemudian untuk surat lamaran yang lupa diedit itu tentunya juga merupakan suatu kesalahan yang mungkin agak sedikit fatal ya. Tapi coba saja disanggah ya, disesuaikan dengan TMS-nya bagaimana. Untuk kata-katanya ya, redaksi tiap orang itu kan beda-beda ya. Kemudian maaf kalau salah tempat lamar bagaimana? Salah tempat lamar ini maksudnya bagaimana? Apakah di sana tuh sudah dibagi-bagikan atau mungkin gini? Misalkan teman-teman itu pelamar P3K teknis misalkan saya itu di akun SYSN ketika mendaftar formasi itu adalah saya pilihnya di Puskesmas Walikukon misalkan, tapi di surat lamaran Puskesmas Ngerambe. Nah itu kan beda ya. Nah otomatis kalau misalkan kondisi yang salah seperti itu ya kita tetap nggak bisa menyanggah. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa di pemilihan formasi Puskesmas Walikukon kemudian di surat lamaran juga Puskesmas Walikukon, kita yakin bahwa itu adalah benar, silahkan sanggah saja. Mungkin seperti ini untuk contohnya. Mohon maaf setelah saya periksa kembali, untuk tempat melamar saya itu sudah sesuai dengan formasi yang saya pilih dan juga berkas pendukung lainnya. Mohon diperiksa kembali. Mungkin seperti itu. Tolong beri contoh yang TMS karena alasan pendata non-ASN terdata sebagai PTT admin sehingga tidak bisa mengisi formasi P3K guru. Ya, di sini kalau misalkan pendataan non-ASN ini sebagai PTT admin sehingga tidak bisa mendaftar formasi P3K guru. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan dulu pernah saya menyimak dari ini ya, dari apa tuh? Dari webinarnya BKD Jatim, itu adalah sebenarnya yang dikunci di pendataan non-ASN itu adalah hanya nicknya. Untuk ijazahnya itu menyesuaikan dengan yang termutakhirkan seperti itu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menyanggah nih dari Mas Alsong nih, Mas Alsong Lirik. Coba disanggah saja. Itu adalah ya redaksinya silahkan disesuaikan ya. Kemudian izin tanya, surat keterangan bekerja itu ditandatangani kepala sekolah atau kepala daerah? Soalnya saya dari perpustakaan sekolah ikut pemberkasan administrasi perkantoran, mohon dijawab. Nah, terkait tentang penandatanganan surat pernyataan, surat keterangan aktif bekerja, pengalaman kerja, itu antara satu instansi dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan di daerah lain itu ada yang cukup ditandatangani oleh kepala unit kerja. Kalau misalkan kita di sekolah berarti kepala sekolah. Namun kalau misalkan di instansi saya di Kabupaten Ngawi itu seluruh berkas itu ditandatangani tidak boleh dari kepala unit kerja, tapi ditandatangani oleh kepala SKPD, yaitu setara dengan kepala dinas ya. Kalau misalkan saya bekerja sebagai seorang guru, berarti surat keterangan aktif mengajar saya, kemudian surat keterangan pengalaman kerja SPTJM itu yang menandatangani adalah dari kepala dinas pendidikan.
Kalau misalkan saya tuh di Dinas Perdagangan Pasar misalkan, yang tanda tangan itu adalah dari Ibu Kepala Dinas Perindustrian. Nah seperti itu. Nah silakan dicermati kembali untuk ketentuan penandatangan yang ada di instansinya itu adalah ditentukan siapa. Nah itu. Nah selanjutnya, nah ini coba tanya ke BKD, biasanya surat pengalaman dan aktif bekerja itu dinas yang tanda tangan. Nah ini tentunya antara satu daerah dengan lain beda ya. Ini boleh juga ini dicoba. Namun tanyanya sebaiknya jangan sekarang ya, tapi jangan sekarang tapi dulu ya, ketika kita melakukan pendaftaran. Kalau misalkan sekarang kita sudah TMS, kita tanya pun juga repot juga kan. Kan kita nggak boleh nih untuk mengganti berkas atau mengubah isian dari data kita kan. Kemudian dari Ibu Endang nih, izin bertanya, saya dan teman saya TMS pihak verifikator karena saya tidak masuk P1 2021 di Pemkab saya, karena saya berasal dari P1 Pemprov Jatim yang kemudian secara otomatis 2023 dan 4 data P1 saya dikunci Pemkab Tulungagung dan bisa lanjut pendaftaran sampai resume, tapi Pemkab ini men-TMS-kan. Alasannya ini adalah apa nih, bukan P1 dari Kabupaten Tulungagung. Kenapa bisa ya? Apakah pihak BKPSDM tidak memiliki data terbaru? Mohon pencerahan. Nah kalau misalkan sepengetahuan saya, ini berdasarkan dari ketika saya menyimak dari ngopi barengnya Prof Nunu ya, memang untuk guru P1 itu kan sebenarnya kita itu harus mendaftar di wilayah kewenangannya masing-masing gitu ya. Namun kalau misalkan teman-teman yang mungkin P1 swasta mungkin kan agak sedikit longgar juga ya. Kita kemarin tuh di bagian akun SCSN tuh kita kan ada pindah penempatan gitu kan. Nah coba dicoba saja untuk penyangga, yaitu dimasukkan yaitu apa ya istilahnya itu bukti-bukti dari ini ya, dari buku panduan itu kan ada, yaitu untuk pindah penempatan itu kan ada ya. Kemudian saya bekerja sebagai pengadministrasi di satuan PAUD di daerah saya dinyatakan TMS pada surat pernyataan dengan alasan TTD-nya tidak ditandatangani oleh kepala dinas atau eselon 2, sementara di format surat pernyataan itu adalah kepala dinas atau badan apa masih bisa disanggah ya, dan bentuk kalimatnya bagaimana. Nah terkait dengan itu, ini sebaiknya dulu itu kita memahami dulu yang tanda tangan itu siapa. Kalau di instansi saya itu sangat jelas ya, yaitu yang menandatangani surat-surat itu siapa, itu adalah ditentukan oleh pejabat eselon, yaitu setara dengan kepala dinas itu ya. Kemudian apakah masih bisa disanggah jika surat pernyataan saya lupa saya beri materai? Nah kalau surat pernyataan lupa diberi materai, ini kita menyanggah bisa saja ya terkirim, tapi keputusan diterimanya itu saya rasa tidak mungkin diterima ya, karena kan syaratnya harus ada materai, kemudian kita itu nggak diberikan materai gitu kan. Nah itu saya rasa tidak bisa disanggah, tapi dicoba saja ya. Kalau misalkan kita ingin mencoba menyanggah itu tidak ada salahnya. Nah ini termasuk juga salah unggah dokumen, tentunya juga suatu hal yang sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Kemudian TMS karena materai terpakai 2 kali, sanggahnya bagaimana? Nah kalau menurut ini materai yang sama dalam 2 berkas ini saya rasa sudah saya bahas secara detail pada video sebelumnya, nanti silakan teman-teman bisa dicek ya. Dan menurut saya ini tidak bisa disanggah kalau misalkan penggunaan materai double gini ya, satu materai untuk beberapa dokumen, itu tidak dibenarkan. Kan dari BKN sendiri kemarin itu memberikan menyampaikan informasi bahwa kita itu nggak boleh menggunakan materai berulang kan, jadi kita nggak usah berhemat 10.000 20.000 untuk mengorbankan masa depan kita untuk lulus di angka P3K tahun ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Kalau alasan TMS katanya terdeteksi berkas tidak asli atau tanda tangan capsek scan, apakah kemungkinan sanggahnya diterima? Nah untuk diterima tidaknya ini ya kita manut dari verifikatornya. Nah terkait tentang syarat pendaftaran ya, ini kalau misalkan saya itu tidak mau gambling teman-teman, jadi saya upayakan yang maksimal ya, dan saya menyarankan kepada kawan-kawan saya itu selalu menggunakan yang maksimal. Termasuk juga untuk scan itu saya menyarankan scannya pakai mesin scanner, jangan pakai cam scanner ya. Itu namun banyak sekali yang mencemooh ya, wah ini saya pakai scanner bisa nih. Nah ini kalau misalkan saya tuh nggak mau gambling seperti itu. Termasuk tanda tangan ini adalah
saya minta tanda tangan basah semua. Jadi kalau tanda tangan digital itu saya rasa tidak direkomendasikan ya, karena terbacanya nggak jelas itu. Dan berikutnya terkait tentang link drive. Nah ini ya, apakah kemudian sanggahnya diterima? Jadi niatnya mau buat ulang dengan mencantumkan link drive, karena kebetulan ketika masa pendaftaran Capsec tidak di tempat dan sudah izin pakai tanda tangan scan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ada diberikan kesempatan link drive, ini menurut saya ini bukan berarti link drive itu kita manfaatkan untuk mengganti berkas, itu nggak bisa ya. Karena menurut aturan berkas nggak bisa diganti. Kita hanya bisa memberikan bukti dukung tambahan saja pada link drive, manakala di kalimat sanggah itu tidak cukup untuk dituliskan. Menurut saya seperti itu. Namun dicoba saja ya, nanti siapa tahu bisa. Izin bertanya, saya guru swasta, terus dititip ke sekolah negeri. Saya TMS karena SK 224 itu sekolah swasta, tapi surat aktif mengajar yang saya gunakan adalah sekolah negeri. Nah, tentunya di sini kalau kondisinya seperti ini ya nggak bisa ya kita itu untuk menyanggah ya. Menyanggah boleh bisa, tapi nanti kemungkinan diterima atau enggaknya itu kan sangat kecil banget ya. Karena untuk pendaftaran P3K guru itu kan syaratnya minimal 2 tahun itu aktif mengajar di sekolah negeri gitu kan. Jadi seluruh surat-suratnya itu kita sesuaikan dengan sekolah negeri. Nah ini adalah guru swasta dititip ke sekolah negeri TMS karena SK sekolah swasta. Nah SK-nya seharusnya yang digunakan adalah SK negeri saja, yang swasta nggak usah dipakai itu ya. Nah seharusnya gitu dulu. Kalau salah pilih formasi bisa disanggah apa enggak? Nah salah pilih formasi ya tentunya itu salah satu hal yang mungkin sangat berat ya, tapi tidak ada salahnya untuk teman-teman itu mencoba ya. Pengumuman di instansi Kabupaten Mamasa belum ada sampai sekarang tanggal 1 November jam 20 WITA. Ditunggu saja. Sepertinya kemarin tuh ada beberapa daerah yang meminta untuk penundaan ya atau pengunduran karena sinyal ya. Ya ditunggu saja nanti di web BKPSDM masing-masing dan juga di akun SSCSR masing-masing secara berkala ya. Dari kemarin info BKN itu tidak terlalu lama kalau misalkan ditunda ya. Belum ada pengumuman bagaimana sanggahnya ya. Kalau belum pengumuman kita nggak bisa menyanggah ya. Kalau surat pernyataan sama surat aktif bekerja ada, tapi sudah terlanjur upload dan resume yang lama namun ditolak, bagaimana solusinya? Yang lama, nah berarti kan udah nggak sesuai nih. Surat pernyataan. Nah di sini kan penanggalan begitu ya. Penanggalan surat aktif bekerja, surat pernyataan itu kan kita harus sesuaikan dengan penanggalan di rentang waktu ketika pendaftaran dibuka. Misalkan nih, saya membuat surat pernyataan, membuat surat keterangan aktif bekerja, itu adalah kalau pendaftarannya kemarin tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, berarti rentang waktu itu. Kalau misalkan tanggal di bulan sebelumnya, ya otomatis itu nggak bisa ya. Nah itu. Bagaimana kalau SK mengajar terbaca tidak terus menerus karena saya sebelumnya pindah mengajar dari SMA ke SMP. Nah itu berarti kita pindah dari jenjang pendidikan yang berbeda ya. Kalau SK mengajar terbaca tidak terus menerus. Nah kalau misalkan teman-teman itu merasa ini di SMP-nya ya, ini berarti kan di SMP-nya itu harus minimal 2 tahun. Kalau misalkan di SMP-nya ini sudah 2 tahun kemudian TMS, maka teman-teman silahkan coba saja menyanggah dengan redaksi tambahan, mungkin bisa diolah sendiri kata-katanya, yaitu sesuai dengan peraturan aktif mengajar 2 tahun atau pas semester di sekolah tempat mengajar, yaitu di SMP. Kalau misalkan seperti itu, saya rasa nanti insya Allah diterima ya. Ya jadi kalau misalkan teman-teman kondisinya seperti ini, maka silakan untuk alasan sanggahnya itu dituliskan juga, yaitu tentang peraturan yang mengatur terkait tentang hal itu ya. Kemudian kalau saya sudah buat akun tapi lupa resume, kira-kira saya bisa resume selama masa sanggahan atau harus ikut ulang di tahap berikutnya? Nah ini suatu kesalahan yang sangat fatal ya. Misalkan ini teman-teman pendaftar tahap 1. Pendaftar tahap 1 sudah daftar, sudah komplit, tapi lupa resume, lupa akhiri pendaftaran tahap 1, berarti kan sampai sekarang tidak bisa resume. Nah kalau misalkan masa sanggahan nanti dibuka, ya tetap nggak bisa resume karena masa resume sudah berakhir kemarin tanggal 20 ya. Kalau misalkan teman-teman di sini masuk di tahap 1, daftar di tahap 2, lanjut tahap 2, ini saya rasa tidak bisa. Solusinya gimana? Solusinya daftar di tahun depan ketika nanti sudah dibuka. Izin bertanya, saya sudah upload transkrip nilai, ternyata dinyatakan tidak asli. Apakah bila disanggah upload ulang, apakah diterima? Nah, kalau misalkan transkrip nilai nggak asli, mungkin transkripnya itu fotokopian, legalisir, atau mungkin juga tidak berwarna. Kemudian upload ulang, ini udah nggak bisa ya, nggak bisa upload ulang. Kemudian kalau memang yang diupload itu asli, ya bisa disanggah. Tapi kalau memang tidak asli, ya ikhlasin saja.
Nah, itu memang benar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa transkrip yang diunggah itu adalah asli, disanggah saja. Nah, contoh sanggahnya gimana? Terima kasih atas informasinya. Setelah saya periksa kembali, transkrip nilai yang saya unggah adalah sudah asli. Mohon diperiksa kembali. Nah, seperti itu, cuman gitu aja. Tapi kalau misalkan yang kalian unggah itu adalah memang beneran fotokopian atau mungkin hitam putih, ya kita nggak bisa menyanggah. Menyanggah boleh, tapi kemungkinan diterima itu adalah sangat kecil banget ya. Bagaimana menyanggah kalau hijab yang digunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada lampiran? Nah, saya rasa terkait tentang hijab itu kan juga sudah diatur ya, yaitu kalau misalkan hijab, misalkan hijabnya itu hitam misalkan. Nah, kalau misalkan nggak sesuai dengan persyaratan instansi, ya tentunya kita nggak bisa nih untuk menyanggah itu kan. Menyanggah boleh, tapi kemungkinan diterimanya itu kan kecil gitu ya. Tapi nggak ada salahnya untuk kita mencoba ya. Kalau misalkan kita lupa upload berkas surat keterangan pengalaman kerja, yang diupload hanya portofolio pengalaman kerja, apakah bisa disanggah? Nah, ini adalah juga fatal kan, yang dimintakan pengalaman kerja dan portofolio, tapi nggak diupload, ya kita nggak bisa menambah gitu. Tapi kalau misalkan ini menyanggah, ya silakan saja. Saya salah upload transkrip nilai, apakah bisa disanggah dan apakah bisa diterima? Sanggahnya cuma salah upload apa nih ya, suaminya, ada berkasnya lengkap, NIM-nya di belakang ijazahnya, ya coba saja disanggah ya. Kemudian berkas persyaratan 5 poin tidak tertulis alamatnya, apakah bisa disanggah? Nah, di bagian bawah itu kan alamat ya. Oh itu, oh alamat ya. Nah, ini seharusnya ditulis. Kalau misalkan nggak ditulis ya kita nggak bisa menyanggah ya. Nyanggah boleh saja, dicoba saja ya pokoknya. Mana yang bisa dipercaya, berita yang satu dengan berita yang lain berbeda, maksudnya bagaimana nih? Kemudian bagaimana kalau administrasi sudah dinyatakan lulus tapi tetap harus sanggah? Tidak bisa ya, kalau sudah lulus seleksi administrasi itu tidak bisa menyanggah. Jadi tombol sanggah itu hanya muncul bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi. Yang dimaksud dengan teman-teman yang lulus seleksi administrasi disuruh nunggu masa sanggah itu adalah kita menunggu teman-teman yang menyanggah, dan kita saat ini lulus prasanggah itu belum berarti kita aman, tapi siapa tahu nanti masih biasa itu masih diperiksa kembali ya. Nanti bisa jadi yang awalnya MS malah berubah TMS, itu kan biasa itu. Kalau misalkan ternyata setelah diverifikasi ulang itu ada kesalahan itu ya, atau ada yang salah dari kita. Kalau kesalahan di materai sama, bagaimana solusinya? Materai sama ini nggak bisa ya disanggah. Ini kesalahannya kalau materai satu digunakan di beberapa materai, itu saya rasa nggak sama, nggak bisa ya. Kemudian kalau TMS karena ijazah fotokopian mungkin lulus prasanggah apa enggak? Ini adalah tidak ya. Jadi yang diminta ijazah asli. Kalau yang diupload fotokopian itu tidak bisa. Nah, ini menurut pengalaman nggak bisa ya. Kemudian saya pelamar prioritas yang diminta hanya upload surat izin dari kepala dinas, namun saya TMS alasannya tidak melampirkan surat keterangan aktif mengajar. Nah, surat keterangan aktif mengajar, aktif bekerja, pengalaman kerja, nah itu adalah memang harus ya. Kalau menurut pengetahuan saya itu untuk guru, formasi guru itu kemarin ada kawan saya yang mendaftar itu juga itu wajib ya, surat keterangan aktif mengajar itu ada, surat keterangan aktif bekerja itu ada, surat keterangan pengalaman kerja itu ada. Nah itu mungkin teman-teman dari Ibu Indah kurang cermat saja nih untuk memahami informasi. Nah ini sama ya, setahu saya walaupun prioritas sama saja persyaratannya. Jadi seluruh pelamar P3K guru baik itu prioritas maupun tidak itu adalah sama saja ya persyaratannya. Nah itu, ini dijawab oleh Ibu Riana nih, betul ya Ibu Riana? Sampai sekarang pengumuman kelulusan di akun saya belum ada di daerah Sumatera Utara. Mohon perintahkan BKN. Siapa nih yang suruh merintahkan ya? Ditunggu nanti malam insya Allah muncul ya. Kemudian berikutnya TMS karena dokumen pernyataan tidak terlampir terupload padahal file dokumen surat pernyataan itu terunggah. Jadi apakah akan lolos? Silahkan saja menyanggah. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa berkas pernyataannya sudah diupload terlampir tapi dianggap nggak terlampir, diajukan sanggah saja. Contohnya di atas ini silahkan dicek ya untuk kalimat sanggahnya yang judulnya 22 contoh alasan sanggah itu. Insya Allah kalau misalkan kondisi ini dari Ibu Eva ini masih bisa lulus insya Allah ya. Tapi kalau kalian menyanggah, nggak menyanggah, dibiarkan saja ya, tetap TMS ya. Itu artinya kita tidak berupaya nih. Izin bertanya, kalau TMS-nya bunyinya gini,
Nomor seri materai pada surat lamaran terindikasi tidak valid. Pada dokumen aslinya materainya benar dan berbeda, tidak dipakai berkali-kali. Nah, kalau misalkan di sini memang dari Pak Nas ini meyakini bahwa materainya itu benar-benar berbeda dan juga nomor materainya itu valid, itu disanggah saja ya. Nah, ini sepertinya saya bahas di tadi malam ini, silahkan disimak videonya untuk contoh alasan sanggahnya. Jika surat keterangan pengalaman kerja kurang penulisan tahun bisa disanggah apa tidak? Nah, ini kalau kurang tahun berarti nggak lengkap ya. Ya pokoknya ya dicoba saja ya untuk melakukan sanggah. Siapapun berhak menyanggah ya, asalkan kita tuh TMS. Namun untuk kepastian kita diterima atau enggaknya sanggahnya itu tergantung dari verifikator nantinya. Jika surat keterangan pengalaman kerja kurang penulisan, udah ya. Ini enggak ya. Ini menghancurkan para pelamar THK2 yang selalu dipersulit. Yang salah di mana? Sebenarnya kan ini sudah diumumkan ya untuk seluruh kategori pelamar, apa saja sih persyaratannya, apa saja yang diunggah, kemudian apa yang dilakukan, ini kan sudah sangat jelas ya. Kalau misalkan kita TMS itu berarti kita kurang cermat, kurang teliti, dan itu adalah berarti kesalahan kita. Jadi kita bersabar saja ya. Saya sudah unggah KTP tapi tetap TMS ya, karena alasan TMS itu KTP tidak diunggah. Nah, ini sudah saya berikan contohnya ya, silahkan dicoba nanti ya. Dan ini tentunya bisa disanggah. Yang jelas KTP-nya sudah benar-benar terunggah. Kalau belum terunggah itu baru ya. Nah, itu TMS tidak melampirkan materai pada pengalaman kerja dan surat keterangan aktif bekerja. Ini adalah memang itu harus ada materainya ya. Pengalaman kerja dan aktif bekerja itu harus ada materainya. Kalau misalkan nggak ada materainya ya kita tetap TMS kan, dianggap kita surat pernyataan dan surat aktif mengajarnya itu tidak sesuai dengan persyaratan instansi yang diminta kan. Saya nggak lolos, nggak relevan ya, pengalaman kerja nggak relevan, tadi sudah kita bahas. Keterangan materai pakai sama. Nah, kalau materai sama nggak bisa nih, berdasarkan pengalaman nggak bisa. Jadi satu materai untuk beberapa dokumen itu nggak dibenarkan ya. Salah upload juga demikian, ini seperti itu. Kalau misalkan kalian meyakini bahwa tidak salah upload, ini dicoba disanggah saja ya. Menggunakan materai sama, ini juga nggak bisa nih. Kemudian tertukar berkas unggahan, apa bisa melakukan sanggah? Kalau tertukar berkasnya, misalkan seharusnya tombol unggah ijazah tapi diunggah yang transkrip, di transkrip diunggah KTP, di KTP diunggah yang foto, tentunya itu tidak bisa diterima sanggahnya ya, karena itu berbeda, tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya dulu itu kita teliti ya. Oke, berikutnya materai untuk 2 dokumen ini sudah ya, ini sudah kita bahas semua tadi pada video terbaru. Oke, mungkin demikian, semoga bisa sedikit membantu, dan teman-teman jangan lupa nanti dimanfaatkan masa sanggahnya untuk mengajukan sanggah, dan semoga saja usaha untuk menyanggah ini bisa diterima. Dan juga tentunya kalau misalkan sanggah kita diterima, ini nanti yang awalnya kita TMS ini akan menjadi MS ya. Oke, kira-kira demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.